Di manakah sebenarnya populasi terbesar keturunan Nabi Muhammad SAW berada? Benarkah Indonesia adalah negara dengan populasi Ahlul Bait terbanyak di dunia? Kita simak cuplikan ceramah Nopel Alaidrus, pimpinan Majelis Ar-Raudhah berikut ini. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai. Di tengah polemik nasab klan Ba'alawi, pernyataan Indonesia sebagai negara terbanyak dihuni oleh cucu Nabi Muhammad tersebut mendapatkan sanggahan ilmiah dari pengisi kajian resmi Masjid Nabawi, Dr. Ariful Bahri. Kita simak cuplikan ceramahnya. Di antara salah satu kewajiban negara adalah bertanggung jawab kepada Ahlul Bait. Makanya untuk menentukan Ahlul Bait itu harus dengan bukti yang otentik. Kalau di sana, karena Ahlul Bait yang paling banyak itu adalah di tempat Ahlul Bait itu berada. Itu kaedahnya. Ahlul Bait yang paling banyak itu adalah di tempat mereka berada. Di mana mereka berada? Di mana mereka wafat? Berarti Ahlul Bait yang paling banyak di mana? Selesai. Di sana mereka berada. Di sana mereka wafat. Di sana mereka punya keturunan. Berarti Ahlul Bait yang paling banyak adalah di kota Madinah. Madinah itu kampung halamannya. Di sana mereka meninggal. Dan induk daripada Ahlul Bait itu siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah di masa hidup, apalagi setelah wafat. Di masa hidup saja Nabi tak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk berjihad, beribadah. Kemudian ikhwatul Islam, di Madinah secara umum ada beberapa keluarga, ada minimal 7 keluarga. Ini mohon maaf ya, pada tahun 1403 Hijriah, maka semua yang mengatakan ada hubungan nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus diuji secara keduniaan. Harus diuji secara keduniaan. Apa contohnya? Dites. Bukan untuk meragukan, bukan, tapi supaya negara bisa bertanggung jawab. Karena mereka, keluarga Nabi, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Wajib bagi kita untuk memuliakan. Dan di antara bentuk kita memuliakan, tidak boleh mereka menerima sedekah. Kalau mereka tak boleh menerima sedekah, kemudian mereka orang yang tidak berpunya, dari mana mereka hidup? Maka negara yang bertanggung jawab. Makanya yang bertanggung jawab itu adalah negara. Sehingga mereka mengatakan, siapapun yang keluarga Nabi, supaya kami bisa memuliakan, supaya kita kaum muslimin bisa memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikala kita memuliakan keturunan Nabi, seolah kita memuliakan Nabi, tapi otomatis ada kerjasama. Kalau ada buktinya yang jelas, selesai. Kalau tidak mau, juga tidak masalah. Tapi supaya nanti kita mudah bertanggung jawab kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari jalur Hasan yang paling banyak itu di kota Madinah, dan dari jalur Husain yang paling banyak itu di kota Taif. Jelas ya? Apa yang disampaikan oleh Dr. Ariful Bahri tentu berdasarkan data geografis, historis, dan pendekatan ilmiah, serta pembuktian dengan tes DNA. Sedangkan yang disampaikan oleh Nopel Alaidrus hanya berdasarkan klaim sepihak. Menurut laporan Maktab Daimi Rabitoh Alawiyah, terdapat 68 marga Ba'alawi yang tercatat masih aktif dan memiliki keturunan dengan total jumlah populasi mencapai 1,2 juta jiwa. Sayangnya, klan Ba'alawi hanya mengaku sebagai juriah Nabi tanpa pernah mampu memberikan bukti ilmiah, terutama dengan tes DNA, seperti yang sudah lama dipraktikkan di Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Jadi, masih layakkah kita percaya pada klaim klan Ba'alawi? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar.